Oke, nah jadi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang heteroskedastisitas. Oke, nah ini adalah salah satu permasalahan yang melanggar asumsi klasik. Jadi di salah satu ketentuan asumsi klasik itu kan varians konstan atau keadaan di dalam model kita itu adalah homoskedastisitas. Tapi kalau misalnya itu terlanggar, maka kita akan mengalami heteroskedastisitas atau heteroskedasticity yang di situ maksudnya adalah varians kita itu tidak konstan. Nah, apa yang dimaksud dengan varians yang tidak konstan? Nah, mari kita akan bahas kali ini. Oke. Nah, jadi introduction terlebih dahulu. Jadi consequence of heteroskedasticity for OLS. Heteroskedasticity. Oh, jadi ini topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah consequences of heteroskedasticity for OLS. Yang berikutnya adalah heteroskedasticity, robust standard error, lalu detecting heteroskedasticity, weighted least square. Nah, dan ini semua materi bisa Anda baca di bukunya Woolrich, chapter 8. Oke. So, let's start. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang hetero ya, mari kita consider dulu a simple linear model. Nah, jadi kita punya simple linear model seperti ini. Jadi kita punya model Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 tambah U. Nah, di sini kita punya expected value error given X itu 0. Jadi kita bisa katakan bahwa expected value dari Y given X itu adalah beta 0 tambah beta 1 X. Kenapa? Karena di sini error atau U expected value-nya adalah 0. Nah, does the explicative power of expected value Y given X different across X? Nah, the explicative power of expected value Y given X does not vary across X, as long as variance U given X is constant. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita punya model kita itu adalah cross section, nah maka kita akan punya YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah UI. Nah, di sini tadi kan kita sudah bilang di sini bahwa expected value of Y given X itu sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Nah, tapi keadaan itu hanya bisa terjadi kalau misalnya expected value dari U itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah ini expected value dari YI given XI itu apakah nanti dia differ across X, apakah nanti untuk, karena ini XI ya, misalnya ada X1, ada X2, ada X3, itu apakah nanti berbeda expected value dari Y-nya? Nah, jawabannya adalah harusnya tidak berbeda. Jadi harusnya expected value dari Y untuk X itu tidak bervariasi across X selama nanti variance dari U itu konstan. Nah, jadi permasalahannya adalah kalau misalnya variance dari U ini tidak konstan, nah nanti kita tidak memiliki model yang homoskedastik, kita akan memiliki model yang heteroskedastik. Nah, ini menjadi permasalahan. Karena apa? Karena nanti kalau variansnya tidak konstan, nah nanti konsekuensinya adalah, konsekuensinya itu dia akan tetap unbiased, model kita akan tetap unbiased. Oh, sebentar. Ada cara lebih mudah untuk menjelaskan ini. Jadi kita tahu bahwa kita ingin punya model yang bersifat blue, ya kan? Nah, ini adalah base linear unbiased estimator, ya kan? Estimator. Nah, kalau misalnya kita mengalami heteroskedastisitas, itu nanti yang terjadi adalah modelnya tidak lagi base. Kenapa tidak base? Karena jadi dia akan tetap unbiased, dia akan tetap linear, tapi dia tidak lagi base karena model yang base itu dia punya varians yang konstan. Varian konstan.
Tapi heteroskedastisitas itu memiliki varians yang tidak konstan. Efeknya nanti di mana? Efeknya nanti adalah di t-test sama f-test. Nah, nanti bisa jadi hasilnya itu misleading. Jadi dia yang harusnya signifikan jadi tidak signifikan, atau yang harusnya tidak signifikan jadi signifikan. Nah, jadi itulah kenapa kalau kita ketemu masalah heteroskedastisitas, kita harus mengatasi permasalahan tersebut. Oke, tapi adanya heteroskedastisitas itu tidak membuat model Anda menjadi bias atau tidak membuat model Anda menjadi tidak linear. Dia cuman tidak base lagi. Oke. Nah, berikutnya. Jadi recall homoskedastic assumption ini dari asumsi klasik. Iya bukan sih ya. Oh. Nah, homoskedasticity itu adalah artinya adalah the error term has the same variance given any value of explanatory variable. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan ya, homoskedastisitas itu artinya adalah variansnya akan konstan untuk semua X. Nah, this lecture study the consequences of relaxing this assumption. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau misalnya asumsi heteroskedasticity ini dilanggar. Nah, ini contoh. Jadi kita misalnya punya dataset. Ini adalah data wedge. Nah, fitted value-nya yang di tengah ini dan yang titik-titik ini adalah log wedge. Nah, lalu, nah di sini consider the log wedge educ regression. Jadi ini adalah hasilnya. Explicative power of red line is clearly depend of education. Nah, jadi garis merah ini akan tergantung dari edukasi kan, karena apa namanya? Ini adalah regresi log wedge terhadap education. Nah, jadi sebentar, what I want to talk about here. Oke, nah di sini sebetulnya harapan kita itu kalau misalnya punya varians yang konstan, ini sebetulnya harapan kita adalah kita punya gambar yang dia itu jadi ini kan titik-titiknya ada di antara masing-masing years of education ini ya, misalnya yang education-nya 0, titiknya di sebelah sini. Yang years of education-nya 15, misalnya di sebelah sini. Nah, sebetulnya keadaan homoskedastisitas yang paling ideal itu adalah nanti jarak antara titik yang ada di setiap di setiap X-nya ini itu sama. Jadi misalnya harapannya adalah misalnya ini di titik sini, nah yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah jadi variansnya itu konstan per variabel per observasi si X-nya ini. Nah ini kan kita bisa lihat bahwa dia berbeda-beda. Nah tapi keadaan ideal seperti itu kan hampir tidak pernah dan bahkan mungkin tidak mungkin terjadi. Nah harapan kita adalah kita ingin meminimalkan variasi yang terjadi di titik-titik ini. Ya bervariasi sih bervariasi, tapi kalau variasinya terlalu ekstrim, nah itu nanti berarti kita mengalami heteroskedastisitas. Nah, jadi tujuan kita adalah meminimalisasikan hal tersebut. Oke. Jadi sama ya OLS, kita akan selalu ingin untuk meminimalisasikan jarak dari actual value ke fitted value. Jadi yang garis tengah ini adalah fitted value, yang titik ini adalah actual value. Jadi we want that to be minimized. Nah kalau misalnya variansnya konstan kan lebih mudah untuk meminimize hal tersebut. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah assumption, MLR assumption. Jadi ini salah satu multiple linear regression assumption, salah satu asumsi klasik ya. Variance U given X sama dengan sigma kuadrat. Jadi misalnya recall kita punya, sebentar. Nah jadi recall, biar kelihatan semua, oke gini ya. Nah jadi recall, ini adalah salah satu asumsi klasik, variance U given X adalah sigma pangkat 2.
Nah, jadi recall expected value of Y given X itu adalah tadi persamaannya ini. Nah, variance Y given X itu maka adalah variance masukin Y-nya. Y-nya kan sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah U given X. Nah, berarti variance U given X itu sama dengan sigma pangkat 2. Oke. This assumption says that variance of Y conditional on X does not depend on the value X. Nah, jadi di sini kalau misalnya variance itu sama dengan sigma kuadrat dan dalam keadaan seperti ini, maka kita bisa bilang bahwa variance itu tidak tergantung dari X. This is often implausible. Nah, ini keadaan yang idealnya ya. Jadi tadi kan saya sempat bilang bahwa kalau misalnya kita punya YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI, nah kita itu berharap bahwa sigma pangkat 2 UI kuadrat, atau ini kan varians atau sama dengan sigma pangkat 2, itu kita berharap dia ini tidak tergantung dari not depend on X. Nah, kenapa not depend on X? Karena kalau misalnya dia tidak tergantung dari X, maka nanti varians untuk observasi X ini di X keberapapun itu akan konstan. Nah, varians yang konstan tadi kan itu adalah salah satu syarat terjadinya homoskedastisitas, di mana kita akan mendapatkan model yang best. Nah, jadi kalau misalnya variansnya konstan, nanti modelnya best. Jadi keinginan kita adalah ini ya, varians atau sigma kuadrat does not depend on X. Nah, tapi kadang-kadang ini tidak mudah. Jadi kasus di dunia nyata ya, kayak misalnya retirement saving itu pasti dipengaruhi oleh age. Nah, nanti di sini kemungkinan besar terjadi errornya atau sigma square-nya itu juga dipengaruhi oleh X. Ini juga misalnya, jadi earning, education itu kemungkinan besar sigma square-nya juga dipengaruhi oleh X. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang ya, meskipun sulit sekali ini terjadi di dunia nyata, yang bisa kita lakukan adalah we can minimize it. Either we minimize it or, jadi what we are going to do is we can transform the model. Transform the model. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kalau misalnya nih model kita, ini kan OLS, tapi tiba-tiba dia punya heteroskedastisitas, sehingga nanti kalau kita tetap pakai OLS, hasilnya jadi misleading, maka yang bisa kita lakukan adalah we can use other method than OLS. Jadi pakai cara lain selain OLS. Jadi econometrics itu cukup luas ya, cukup banyak yang bisa Anda lakukan dalam modeling. Oke? Nah, lanjut. Nah, apa konsekuensinya kalau misalnya kita punya model yang mengandung heteroskedastisitas? Nah, ada beberapa hal yang menjadi konsekuensinya. Tadi saya sudah sempat sebutkan sebagian. Nah, yang pertama adalah OLS still unbiased, OLS still consistent under heteroskedasticity. Nah, karena argumen ini, argumen bahwa dia tetap tidak bias dan dia tetap konsisten, kadang meskipun jarang ya, tapi kadang jadi ada justifikasi untuk tidak mengatasi heteroskedastisitas. Jadi dibiarkan saja ada hetero karena argumennya dia tetap unbiased dan konsisten. Tapi itu jarang sekali terjadi. Biasanya orang tetap ingin mengatasi permasalahan ini, ingin menyembuhkan modelnya dari penyakit heteroskedastisitas. Oke. Nah, heteroskedasticity invalidates variance formula for OLS estimator. Nah, ini yang dimaksud dengan variance formula for estimator, ini nanti konsekuensinya adalah di F-test dan T-test. Nah, jadi kalau Anda masih ingat, T-test itu rumusnya adalah, sebentar, saya ingat-ingat dulu, kalau nggak salah, mu dikurangi X bar dibagi sigma C, sorry.
dibagi sigma kuadrat dibagi akar dari N. Nah, jadi Anda akan menghitung T statistik itu dengan cara ini. Nah, nanti yang jadi masalah adalah kalau misalnya ini perhitungannya tidak tepat. Nah, maka nanti T-nya juga ikut-ikutan tidak tepat. Nah, menghitung F-test juga, wait a minute, F-test itu rumusnya, aduh saya lupa lagi. Oh, wait, I remember. F-test itu rumusnya adalah MST dibagi dengan MSE. Oke. Kalau nggak salah, SST dibagi K-1 dibagi dibagi dengan SSE dibagi N min K. Nah, ini dalam Anda menghitung MST dan MSE ini, Anda butuh sigma square. Nah, kalau misalnya sigma square-nya nggak benar, nanti hitungan F-nya juga nggak benar. Jadi, Anda masih ingat kan, kalau misalnya tes statistik, itu kita membandingkan F dengan critical value, kita membandingkan T dengan critical value. Nah, karena titik dari F dan T ini harus persisi untuk bisa menyimpulkan apakah dia lebih besar dari critical value atau tidak. Nah, maka kalau misalnya nanti ini hitungannya misleading atau tidak persisi, maka tidak presisi, maka nanti hasil tes statistik Anda itu bisa tidak valid. Nah, inilah pentingnya kita mengatasi permasalahan heteroskedastisitas. Karena masalah di F-test dan masalah di t-test. Nah, under heteroskedasticity, OLS is no longer best linear unbiased estimator. There may be more efficient linear estimator. Nah, jadi because it's not best, maka kita sebaiknya tidak menggunakan OLS lagi. Kalau punya heteroskedastisitas ya, nah itu kita sebaiknya beralih menggunakan WLS atau weighted least square. Oke? Okay? Nah, weighted least square itu apa? Oh, wait a minute. Before we go there, let's talk about heteroskedasticity robust inference. Oke. Okay. Nah, formula for OLS standard error and related statistic have been developed that are robust to heteroskedasticity of unknown form. Nah, jadi sebenarnya formula OLS itu juga sudah dikembangkan ya supaya dia itu tetap robust pada heteroskedastisitas. Nah, tapi di sini ada satu kunci, tapi formula tersebut itu hanya valid kalau Anda memiliki sampel yang besar. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya, Anda tahu bahwa punya model yang berpotensi mengalami hetero, lalu Anda menambah sampel Anda menjadi sampel yang sangat besar, nah ini besar kemungkinan Anda sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Tapi kalau sampel Anda itu tidak cukup besar, you will still have this problem. Oke? Okay? Nah, formula for heteroskedasticity robust standard error. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya model yang berpotensi punya hetero, lalu Anda tambah sampelnya, maka nanti Anda akan mencari varians menggunakan rumus ini. Jadi varians untuk koefisien beta J given X. Nah, jadi ini adalah betanya si X ini, itu adalah sigma dari RIJ kuadrat dikali UIJ kuadrat dibagi SSR J kuadrat. Di mana RIJ kuadrat ini adalah squared residual form of squared residual form from regression of XJ on other independent variable. Nah, jadi Anda bisa mendapat R ini dengan cara Anda regress kalau Anda pakai stata, misalnya rect XJ, nah ini terhadap independent variable yang lain, misalnya X1, X2, X3 misalnya ya apa namanya, independent variabelnya ada 4, nah regress XJ terhadap X1, X2, X3, nah nanti Anda ekstrak residualnya, nah, lalu dipangkatkan 2, resid dipangkatkan 2, nah nanti ini ketemu R squared RIJ
atau R kuadrat IJ. Nah, sedangkan SSRJ kuadrat ini adalah squared sum, wait a minute, adalah squared sum of squared residual from this regression. Nah, nanti si resid ini kan ada banyak ya. Ada banyak karena kan jumlah observasinya X, misalnya jumlah observasinya cukup banyak, katakanlah 1.500 misalnya. Nah, jadi nanti Anda jumlahkan ke 1.500 si R squared IJ tersebut, lalu Anda akan ketemu dengan SSRJ kuadrat. Nah, kalau sudah, maka si U yang ini error dari model awal. Jadi ini adalah residual model awal. Model yang mengandung heteroskedasticity tadi. Nah, kalau misalnya Anda menghitung variance dengan cara ini, nah maka nanti untuk large sample, most likely nanti OLS Anda akan robust terhadap heteroskedasticitas. Oke. Stata, setahu saya sih Stata, R, sama Evius punya komen otomatis ya untuk hal ini, jadi nggak usah repot-repot melakukan ini semua. Nanti bisa diotomatiskan di Stata, R, atau Evius. I think in Stata you just have to type robust or something di akhir model Anda. Kalau di Evius ini, aduh saya agak lupa ya. Saya agak lupa kalau di Evius gimana. Di R juga kebetulan saya agak lupa. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda sedang mengerjakan data yang besar, nah itu Anda bisa searching tergantung di software apa yang Anda pakai. Searching gimana caranya supaya ngeset variance kita itu robust terhadap heteroskedasticitas. Oke? Oke. Nah, lanjut. Nah, ini tadi formula for heteroskedasticity robust udah dibahas ya. Nah, using this formula, the usual t-test is valid. Nah, ini ya, jadi using that formula, jadi tadi sigma squared-nya yang buat T, nah itu pakainya yang ini, bukan sigma squared yang biasa. Itu nanti t-testnya valid. You can substitute this estimator into the denominator of standard T statistic to create heteroskedasticity robust T statistic. Nah, the usual F statistic does not work under heteroskedasticity, but heteroskedasticity robust version are available in most software. Nah, ini ya tadi yang saya bilang, heteroskedasticity robust itu ada di kebanyakan software. Nah, while the robust standard error are consistent for any kind of heteroskedasticity, they rely on asymptotic approximation. It may be biased infinite sample. Nah, jadi tadi kenapa saya bilang sampelnya harus banyak, karena dia ini rely on asymptotic approximation. Nah, yang dimaksud dengan asymptotic approximation itu apa? Jadi modelnya itu asymptotic, itu artinya dia akan punya, kalau digambarkan di grafik ya, nanti dia akan punya garis yang misalnya ya, hasil dari regresinya itu slope-nya adalah negatif misalnya. Nah, misalnya set gini, nah dia ini akan mengikuti sumbu X. Misalnya karena negatif, jadi dia akan mengikuti sumbu X, tapi tanpa pernah menyentuh sumbu X. Nah, ini yang disebut sebagai asimptotik. Spellingnya gimana sih asimptotik? Ini yang dimaksud sebagai asimptotik. Nah, kenapa butuh sampel yang banyak? Nah, untuk mencapai si asimptoticism ini, kita butuh sampel yang besar. Kalau misalnya sampelnya sedikit, itu kemungkinan kita tidak akan bisa menarik garis yang asimptotik seperti ini. That's why we need a lot of sample. Dan itu akan bias kalau misalnya Anda punya finite sample atau sampel yang terlalu kecil. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini contoh dari heteroskedasticity robust standar error. Nah, jadi ini misalnya ada hasil regresi dengan dependent variabelnya adalah log wage, independent variabelnya ada education, ada experience pangkat 2.
Nah, heteroskedasticity robust standard error may be larger or smaller than their non-robust counterpart. Jadi tergantung ya. The difference are often small in practice. Nah, di sini, wait, I'm not sure which one is which one. Oke. Nah, di sini kita punya dua apa namanya standar error ya. Jadi ini standar error yang pertama, ini standar error yang kedua. Ini sepertinya yang kedua ini yang robust. Ya enggak sih? Ya, I think so. Nah, sepertinya yang kedua yang robust, yang pertama yang not robust. Nah, kita bisa lihat bahwa perbedaannya tuh sebetulnya nggak terlalu banyak. Ini sama ini bedanya cuman sedikit. Ini dengan ini juga bedanya sedikit. Ini dengan ini bedanya sedikit. Dan kebetulan yang ini lebih banyak dan ini sama ini tidak ada bedanya atau dia equal. Nah, tapi bedanya adalah standar error yang kedua ini nanti dia adalah standar error yang robust terhadap heteroskedastisitas. Jadi nanti T sama F test kita itu valid atau tidak misleading. Sedangkan yang pertama ini ada risiko nanti hasil tes statistik kita itu bisa overestimated atau underestimated. Oke? Nah, lanjut. Nah, the option robust has been implemented, the column coefficient has not changed. Nah, jadi di sini koefisiennya nggak berubah ya, meskipun sebetulnya ini kita regress 2 kali kan. Yang pertama itu tanpa opsi robust, yang kedua dengan opsi robust. Nah, yang berubah itu hanya standar error. Kalau koefisiennya itu tetap sama. Nah, jadi kita tetap bisa mengatakan bahwa pengaruh education terhadap log weights itu sebesar koefisien yang ini. Pengaruh experience kepada log weights itu sebesar koefisien yang ini. Yang beda itu adalah standar errornya, adalah di apakah dia statistically signifikan atau tidak. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke detecting heteroskedastisitas. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui apakah model kita itu mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Nah, salah satu cara yang paling simpel itu adalah dengan melihat plot dari predicted residual. Nah, jadi plot dari predicted residuals. Jadi tadi seperti saya sempat bilang ya, kita bisa lihat di plotnya. Kalau misalnya sebenarnya ini masih cukup rapi ya, ini contoh yang masih cukup rapi. I don't think it has a big issue on heteroskedasticity. Tapi seperti tadi saya bilang, idealnya misalnya ini fitted value AS, misalnya kita punya fitted value di sini. Nah, itu idealnya kita ingin untuk setiap X, untuk setiap titik-titik X. Ini kan X misalnya 0 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu sebetulnya kita ingin mereka punya, nah sebenarnya yang kita inginkan itu gambar seperti ini. Mereka punya varians yang konstan. Mereka punya varians yang konstan. Nah, jadi variansnya di setiap kelas, ini kan kita kalau di statistik menyebutnya sebagai kelas ya, kita menyebutnya sebagai kelas, jadi kelas pertama, kelas berapa sampai kelas ke-20 misalnya di sini, itu sebetulnya kita berharap mereka punya varians yang mengikuti distribusi normal di semuanya. Tapi kan ini tidak selalu terjadi, nah, that's why we have heteroskedasticity. Tapi this is the ideal situation, okay? Dan in my opinion, it's not really that bad. I don't think it's really bad. Ini kayak yang sebelah sini semuanya hampir mendekati normal ya, paling cuma di sebelah sini aja ini yang dia agak ekstrim. Tapi this is like not very bad case. Oke. Nah, berikutnya bagaimana cara kita mendeteksi heteroskedastisitas, bagaimana melakukan tes untuk melihat apakah kita punya heteroskedastisitas atau tidak. Oke. Oke. There are variety of tests for heteroskedasticity. Jadi itu benar ya, ada banyak tes yang bisa Anda gunakan untuk mengetes ada tidaknya heteroskedastisitas. Nah, oke, ada pertanyaan, silahkan. Ya, izin Bu, sebelum jauh mengkonfirmasi untuk
heteroskedasitas ini kita mengamati ini ya, distribusi residual ya. Betul. Oke. Terus kemudian tadi disebutkan untuk ukuran sampel yang besar ini, definisi besarnya itu seperti apa Bu ya? Saya belum bisa apa sebenarnya sampel yang besar itu yang seperti apa gitu? Oke. Jadi sampel yang besar itu observasinya banyak ya, intinya observasinya banyak. Nah, tapi nanti pada akhirnya observasinya banyak atau tidak banyak itu seberapa, itu tergantung dari pertanyaan penelitian Anda. Nah, kalau misalnya Anda ingin melihat income misalnya, income di kecamatan Kraton misalnya, nah itu kalau Anda punya sampel 500, itu mungkin terlalu sedikit. Tapi kalau misalnya Anda ingin melihat yang lebih sedikit misalnya, ini penghasilan di satu desa, nah itu 500, itu mungkin sampel yang sudah cukup banyak. Jadi itu tergantung dari topik penelitian yang Anda lihat. Kalau Anda mau melihat income secara nasional, lalu sampel Anda hanya 10.000, nah itu kurang. Tapi kalau Anda mau melihat income di di DIY misalnya 10.000 itu mungkin sampel yang cukup. Jadi itu tergantung. Jadi Anda harus bisa mengira-ngira sendiri. Sampel yang representatif itu sebanyak apa. Nah, kalau misalnya Anda tahu jumlah populasi, nah itu Anda bisa mengira-ngira berapa persen sampel itu representatif terhadap populasi. Nah, makanya kita itu belajar teknik sampling. Nah, kalau Anda ngambil statistik, nah, itu coba refer kembali ke bagaimana mencari sampel yang baik. Oke? Satu lagi Bu. Silakan. Yang menghitung T-statistik di chapter 4 kemarin, kalau nggak salah penyebutnya itu nggak dibagi dengan akar N ya. Tadi yang disampaikan Bu Amanda kan ada dibagi dengan akar N ya. Ini juga masih bingung ya, karena di beberapa referensi ada yang dibagi, ada yang enggak. Maksudnya yang membedakan apa sih sebenarnya? Oke, terima kasih. Good question. Honestly, saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa ada yang menghitung T itu apa sih tadi? Mu dikurangi X bar dibagi sigma kuadrat dibagi akar dari N. Nah, ini adalah rumus yang saya pakai ketika saya ngajar statistik 1. Karena apa? Karena ini rumus yang tercantum di textbooknya Lin. Tapi honestly, saya I don't know whether kenapa ada orang yang akar N, kenapa ada orang yang tidak akar N. Karena pada prakteknya, saya tidak pernah menghitung T statistik menggunakan tangan. Saya menghitung T statistik menggunakan software. Jadi, if you ask me, kenapa ini dibagi akar N, saya tidak punya jawabannya, kecuali saya harus mencari tahu dulu kenapa rumusnya seperti ini. Jadi itu jawaban saya. Jadi menurut saya, selama Anda menghitung T statistik, itu done by software, then it's going to be correct. It's okay. Dan selama Anda mengerti apa intuisinya T statistik, jadi kita tahu ya bahwa T statistik itu dia akan menguji bagaimana each X, misalnya setiap independen variabel, each X impact, bukan impact sih, sebenarnya lebih ke each X correlation with, saya ini nggak asik saya nulisnya. Jadi selama Anda paham bahwa intuisi dari T itu adalah melihat how strong correlation each X with Y. Nah, itu Anda aman. Jadi Anda tahu bahwa T statistik itu digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara setiap independen variabel dengan dependent variabel. Jadi sebenarnya seberapa kuat setiap X itu mempengaruhi Y. Sedangkan kalau F-test itu adalah how strong all X with Y. Nah, bedanya kalau F itu kita melihat bagaimana
kuatnya korelasi antara semua variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi Y. Nah, itu F-test. Kalau T-test yang ini. Jadi, as long as you know this, you are fine. You are fine. You don't need to do this manually. Oke, thank you very much. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, jadi ada beberapa variasi ya untuk tes heteroskedastisitas. Nah, let's have a base model first. Jadi ini adalah base model kita. Kita punya YI, ini apa namanya, data cross section ya. Nah, by the way, ini juga salah satu tips hetero itu most likely itu akan terjadi kalau Anda melakukan cross section regression. Kenapa begitu? Karena nanti di cross section regression itu kan pasti akan ada karakter dari individu yang berbeda-beda kan. Nah, biasanya perbedaan karakter ini itu yang membuat varians itu menjadi besar dan biasanya itu membuat varians itu tidak konstan. Jadi karena beda-beda, kalau tadi saya sempat bilang misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, nah nanti misalnya ini fitted value ya, itu bisa saja karena individunya beda-beda ya, mungkin di sebelah sini dia titik-titiknya di sini, tapi yang ini di sini, yang ini di sini misalnya, nah it's going to result in heteroskedasticity. Nah jadi biasanya dia present di cross-section regression. Tapi tidak kecil kemungkinan dia juga present di time series, tidak kecil kemungkinan dia juga present di panel. Tapi biasanya di cross section regression itu ada heteroskedastisitas. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi fitted residual adalah U hat ya, U hat I. Kita punya YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1I tambah bla bla bla. Ini adalah variabel independen yang lain ditambah beta K XKI ditambah U. Nah, di sini kita punya tes untuk mengecek apakah kita punya hetero apa enggak, namanya adalah Bruch-Pagan test. Nah, untuk melakukan Bruch-Pagan test, we simply look for a relationship between the regressor and the fitted residual. Nah, jadi kalau misalnya kita punya model dan kita mau mengecek heteroskedastisitas menggunakan Bruch-Pagan, itu yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan regresi. Wait a minute. We simply look the relationship between the regressor and the fitted residual. Nah, jadi kita regresor kita atau variabel independen kita terhadap fitted residual. Nah, jadi kita ingin melihat apakah nanti berarti H1-nya adalah sebentar ya. Nah, ini tidak sama dengan sigma kuadrat. Nah, di sini kita ingin melihat apakah nanti varians dari U given X, jadi varians dari U, kalau misalnya ada X, bla 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 sampai XK, ini sama dengan sigma pangkat 2. Nah, jadi di sini nanti kita punya tes hipotesis ya. Kita punya H0-nya adalah U kuadrat given X itu sama dengan sigma kuadrat. H alternatifnya adalah expected value dari U kuadrat itu tidak sama dengan sigma kuadrat. Nah, ini seperti apa kalau di regresinya? Nah, jadi seperti ini. Saya hapus dulu ya. Nah, jadi di regresinya seperti ini. Jadi kalau mau melakukan Bruch-Pagan, kita melakukan regresi dengan dependent variabelnya adalah U hat kuadrat. Nah, di sini independent variabelnya adalah semua independent variabel kita. Nah, ini gamma I ini adalah residual yang otomatis terjadi dari regresi. Nah, null hipotesisnya adalah delta 1 sampai delta K ini nilainya 0. Nah, jadi ini adalah HO. Nah, maka H1-nya itu adalah 1 bla 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 sampai 0. K itu tidak sama dengan 0. Oke. Nah, regress toward residual on all explanatory variable and test
whether the regression has explanatory power. Oke. Nah, jadi di sini, Nah, jadi di sini, kalau kita cari f-stat-nya, nah berarti kan di sini kalau misalnya kita, di sini ya saya tulis, kalau kita misalnya reject null, atau berarti f testnya signifikan. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa heteroskedasticity itu present atau ada heteroskedasticity. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi caranya melakukan Bruce-Pagan test itu adalah regress regress U-hat pangkat 2 terhadap semua variabel independen. Nanti hasil tesnya, nanti kita lihat f-testnya dari model ini, lihat f-test atau f-stat atau f-test sama aja ya, kita kadang-kadang menyebutnya f-test, kadang-kadang menyebutnya f-stat. Nanti kalau misalnya ini dia signifikan secara statistik atau kita mereject null, nah berarti itu kita bisa simpulkan bahwa hetero itu ada di dalam model kita. Tapi kalau hasilnya tidak signifikan berarti tidak ada heteroskedastisitas. Nah, jadi nanti kita akan ketemu banyak tes di dalam ekonometri ya. Ada tes untuk mencari heteroskedasticity, ada tes untuk melihat apakah variabel kita stasioner atau tidak, ada tes untuk melihat apakah kita punya unit root atau tidak, ada tes untuk melihat apakah kita punya serial correlation atau tidak. Nah, semua tes itu nanti tips saya, jadi ini tips, kalau misalnya Anda kebingungan ngapalin tes yang begitu banyak, jadi tips saya, itu Anda lihat goal tesnya itu apa. Jadi dia mencari apa? Apakah dia mencari hetero, atau dia mencari yang lain. Nah nanti kalau sudah ketemu goal tesnya itu apa, nah maka yang berikutnya adalah, ini cara gampangnya ya, itu kalau hasilnya signifikan, maka apa yang menjadi goal ini itu present. Yang menjadi goal itu present. Jadi kalau misalnya tes heteroskedastisitas, hasilnya signifikan, ya berarti ada heteroskedastisitas. Anda tes autokorelasi, hasilnya signifikan, berarti ada autokorelasi. Nah, tes apa lagi ya? Oh, tes unit root, hasilnya signifikan, berarti ada unit root di situ. Gitu ya, jadi tes apapun itu, ini adalah tujuannya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sambil mengingat yang lalu, Bu, ini mirip-mirip dengan ini, Bu, ya, yang apa namanya, zero conditional mean itu, Bu, ya? Di sini, saya zero conditional mean. Ya, di sini sebetulnya kita mengharapkan, di sini sebetulnya keadaan di mana kalau nggak ada hetero, itu maka model ini itu memiliki zero conditional mean. Nah, kalau misalnya dia di sini nanti ada hetero, nah maka nanti dia jadi sebetulnya tetap zero conditional mean sih, cuman variansnya tidak konstan. Nah, jadi agak beda sih dari konsep yang itu, seperti itu. Okay, more question if you guys have any more question. Kalau enggak, saya akan lanjut lagi. Oke, nah tadi sudah belajar tes Bruce-Pagan. Nah, sekarang kita punya satu tes lagi, white test. Nah, white test ini adalah tes favorit saya kalau untuk ngetes heteroskedastisitas. Kenapa favorit saya? Karena mudah sekali dilakukan di software. Jadi Bruce-Pagan itu saya udah nggak pernah pakai, saya pakainya yang white test. Jadi the white test takes a similar approach, but adds what? Wait a minute. But adds quadratic and two-way interaction of all variable. Nah, jadi white test itu sebetulnya approach-nya tuh sama dengan Bruce-Pagan tadi, cuman dia lebih ribet. Kenapa lebih ribet? Karena variabelnya lebih banyak. Jadi dia menambah quadratics and two-way interaction of all variable. Jadi test regression in case k equals to 2. Apa maksudnya k equals to 2? Artinya adalah k di sini adalah jumlah dari independent variable.
Nah, jadi kalau sama dengan 2, artinya kita punya 2 variabel independen. Misalnya kita punya X1 dan kita punya X2. Nah, melakukan y-test itu sama dengan Bruce Pagan. Kita lakukan regresi dengan dependent variabelnya adalah u hat pangkat 2. Cuman sekarang selain kita memasukkan semua variabel independen, nah kita masukkan juga bentuk kuadratnya mereka. Jadi di sini delta 0 tambah delta 1 tambah X1i tambah X2i tambah delta 3 X1i kuadrat delta 4 X2i kuadrat plus two-way interaction. Jadi kita interaksikan antara variabel 1 dengan variabel 2. Delta 5, X1, X2. Nah, nanti kalau misalnya K Anda sama dengan 3, ya ini nanti diinteraksikan 1 dengan 2, terus 2 dengan 3, terus 1 dengan 3. Nah, jadi dikombinasikan seperti itu ya, tergantung dari jumlah K Anda. Jadi emang lebih panjang dan lebih ribet. Yes, lebih ribet, tapi I just like it because it's very easy to do it in Stata and in eViews. Kalau di eViews udah ada komennya sendiri ya, jadi langsung klik y-test, it's going to do it on its own. Nah, jadi ini adalah bagaimana melakukan regresi y-test. Again, you can use the standard f-test to determine if you can reject the null hypothesis. Jadi null hypothesis sama alternate hypothesisnya sama kayak tadi ya. Nah, the y-test detects more general deviation from heteroscedasticity than Bruce-Pagan test. Nah, jadi mereka itu sama-sama ngecek hetero, biasanya sih hasilnya konsisten. Antara Bruce-Pagan sama y-test, itu hasilnya konsisten. Cuman kalau Bruce-Pagan, dia hanya sampai sini saja regresinya. Nah, kalau y-test itu dia memasukkan banyak informasi lainnya ke dalam model. Apakah y-test lebih baik? Not necessarily, karena most of case itu Bruce-Pagan sama y-test hasilnya konsisten. Nah, kelemahan dari y-test itu adalah many regressors, jadi emang ribet banget cara melakukan regresinya, karena modelnya bisa jadi panjang banget. Oke. Either way, pakai yang mana saja, saya tidak masalah. Bruce-Pagan boleh, y-test boleh. Bruce-Pagan lebih simpel, jadi kalau saran saya sih, kalau jawab soal, ya pakai Bruce-Pagan aja. Tapi kalau sedang melakukan analisis data di software, nah itu keduanya sama aja. Oke, oh kecuali soalnya secara spesifik mengatakan gunakan y-test, nah itu beda lagi. Oke. Nah, ada alternate form of y-test. Nah, ini adalah salah satu contoh transformasi model yang lebih singkat. Untuk y-test itu kita bisa tuliskan sebagai u hat kuadrat i sama dengan delta 0 tambah delta 1 y kuadrat i ditambah delta 2 y kuadrat yi kuadrat. Oh sorry, yi hat dan yi kuadrat ditambah gamma ni. This regression indirectly tests the dependence of the squared residual on the explanatory variable, their squares, and their interaction. Because predicted value of y and its square implicitly contains all of them. Nah, jadi sebetulnya kenapa seperti ini? Karena sebetulnya yi itu dia kan sama dengan tadi misalnya beta 0 tambah beta 1 X1 ya tadi X1i ditambah beta 2 X2i. Nah, sedangkan Y2 ya berarti versi kuadratnya YI hat kuadrat ya berarti versi kuadratnya dari YI hat. Nah, ini berdua ini kalau misalnya dijumlahkan itu bukan dianggap, tapi memang sama dengan menjumlahkan semua explanatory variable sama square mereka dan interaksinya. Because the predicted value implicitly contains of all of the terms. Jadi kalau misalnya tidak punya banyak waktu untuk menuliskan formula yang panjang, itu formula yang simple seperti ini itu juga sudah bisa dianggap benar. Karena well it's correct. Karena ini kalau dijabarkan, ini dijabarkan sama kayak yang panjang tadi.
Nah, you can use the test to determine if you can reject the null. Oke, seperti tadi ya, reject the null itu berarti ada hetero. Nah, oke. Nah, jadi itu adalah cara untuk memeriksa apakah model Anda mengandung heteroskedastisitas. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke bagaimana menyembuhkan heteroskedastisitas. Oke. Nah, salah satu cara untuk menyembuhkan heteroskedastisitas itu adalah kita harus mentransformasi model kita. Oke. Nah, jadi salah satu transformasi model yang bisa kita lakukan itu adalah kita menggunakan weighted least square. Now we study an estimator that consider the presence of heteroskedasticity. Nah, model yang ada heteroskedastisitas, model yang bisa mengconsider itu artinya adalah intinya dia bisa tetap menjadi model yang baik meskipun dia bukan mengatasi, intinya mengconsider adanya heteroskedastisitas, itu namanya adalah weighted least square atau WLS. Ini adalah alternatif dari OLS. Nah, the WLS estimator is also known as generalized least square. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang menggunakan WLS, menyebutnya sebagai WLS, ada orang yang menyebutnya sebagai GLS. Nah, the truth is WLS itu sama dengan GLS. Nah, satu lagi yang perlu Anda garis bawahi adalah nanti banyak sekali kita akan ketemu GLS, terutama GLS ya. Kalau WLS itu biasanya memang identik dengan heteroskedastisitas. Jadi ini memang identik dengan hetero, tapi GLS ini nanti dia bervariasi. Jadi generalized least square ini intinya, bukan intinya, tapi sebetulnya dia ini adalah sebutan yang diberikan untuk alternatif dari OLS. Jadi alternatif dari OLS itu banyak. Nanti Anda akan ketemu two-stage least square, Anda akan ketemu dynamic OLS, Anda akan ketemu macam-macam. Nah, itu semua kadang-kadang orang menggunakan istilah GLS untuk semua itu. Nah, tapi WLS itu biasanya identik dengan heteroskedastisitas. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah WLS is kind of part of GLS, tapi GLS itu bisa bermacam-macam. Jadi dia bisa misalnya untuk mengatasi autokorelasi, nah itu kita juga pakai GLS. Nah, tapi WLS ini biasanya itu identik dengan heteroskedastisitas. Oke. Nah, the key feature of WLS is that we need to know the correct function. Nah, ini penting ya. The correct functional form of variance. For real world application, this is an important disadvantage. Nah, jadi untuk bisa mengubah model kita dari OLS jadi WLS, nah itu kita harus tahu part mana dari model kita itu yang menyebabkan heteroskedastisitas. Jadi part yang menyebabkan hetero. Atau dengan kata lain kita tahu formula dari varians yang tidak konstan tadi. Jadi formula dari varians UI given XI itu apa sih? Nah, kalau misalnya kita punya tadi ya, saya sempat contohkan untuk cross section model. Nah, misalnya beta 2 X2I plus U bla bla bla. Nah, ini kan tadi kan saya sempat bilang karena karakteristik individu itu beda-beda. Nah, bisa jadi karakteristik individu inilah yang menjadi sumber dari hetero. Nah, kalau misalnya hal seperti ini diketahui, maka kita bisa jadikan si karakteristik ini sebagai weight atau sebagai pembobot dalam persamaan kita. Jadi nanti kita akan terbebas dari hetero. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh dari WLS. So we try to estimate the model which contains heteroskedasticity error. Nah, kita punya model YI sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI1 tambah beta 2 XI2 bla 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 tambah beta K XIK UI.
assume the heteroskedasticity is known. Nah, di sini dia melakukan asumsi kan, assume. Nah, this is a big word here. Jadi asumsikan bahwa kita tahu rumus dari variance itu adalah sigma kuadrat H dikali XI, di mana Hx, nah ini adalah some function of explanatory variable that determine heteroskedasticity. For now we assume function Hx is known. Nah jadi setiap variabel independen ini di dalam formulanya mereka ini mengandung Hx. Nah, Hx ini apa? Nah, H ini adalah yang menyebabkan hetero. Bisa jadi, misalnya tadi saya contohkan, H ini adalah perbedaan karakteristik. Jadi kayak misalnya Anda mau melakukan regresi yang cross-section-nya itu adalah 32 provinsi. Provinsi kita berapa sih? 33 provinsi di Indonesia. Nah, 33 provinsi itu kan mereka punya karakteristik yang berbeda-beda kan masing-masing. Dari biaya hidup aja misalnya. Biaya hidup di Jakarta itu tentu nggak sama dengan katakanlah biaya hidup di Ambon. Dan juga pasti nggak sama dengan biaya hidup di Aceh, nggak sama dengan biaya hidup di Medan. Nah ini itu sangat berpotensi untuk menyebabkan adanya heteroskedastisitas, atau katakanlah ini adalah faktor Hx tadi. Nah kalau kita tahu faktor Hx itu apa, maka kita bisa mengeluarkan faktor Hx dari model. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembobotan dengan bobotnya itu adalah si Hx. Nah, this goal of WLS is to transform the error into equation that has homoskedastic error. Jadi kita akan melakukan sesuatu terhadap si Hx ini. Jadi lanjut, yang bisa kita lakukan adalah, nah since Hi is just a function, jadi H-nya adalah fungsi, is just a function of Xi. Nah, maka di sini UI dibagi akar dari HI. Jadi kalau tadi kita punya sigma squared HI, ya nggak sih, sebentar ya, saya geser dulu. Sigma squared, sigma squared, oh ya dikali, ya benar. Nah, berarti kalau misalnya tadi kita kan punya, bentar, kita punya sigma squared dikali HXI. Nah, ini kalau misalnya kita mau cari dalam bentuk errornya, nah berarti kan di akar. Kalau di akar berarti kita punya UI dibagi akar HI. Nah, jadi seperti itu. That's why we have this here. Nah, ini has zero expected value conditional of X. Oke. Nah, berikutnya. Further, since variance equals to expected value of variance given, nah variance-nya kan tadi sama dengan ini. Nah, maka di sini harusnya expected value dari ini variance juga kan error dibagi HI akarku pangkat 2, ini kan sama dengan variance, nah maka harusnya dia sama dengan ini expected value dari UI kuadrat dibagi HI sama dengan expected value, sigma kuadrat I dibagi dengan HI. Nah, ini sama dengan sigma kuadrat. Nah, jadi kita ingin mengubah yang tadinya variance itu sama dengan sigma kuadrat dikali HI itu menjadi sigma kuadrat. Nah, maka caranya adalah pertama kita pecah dulu formula sigma kuadratnya ini, formula variance-nya ini kita pecah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi error dibagi akar dari HI, ini karena pecahan dari sigma kuadrat HI ini ya, dikuadratkan. Nah, lalu di sini kita transform menjadi expected value UI kuadrat dibagi dengan HI. Nah, karena ini adalah UI kuadrat, ini adalah sigma kuadrat HI. Nah, ini tinggal dibagi sama HI, maka sama dengan sigma kuadrat. Jadi, kalau misalnya kita tahu dengan membagi dia terhadap HI, itu bisa menghasilkan sigma kuadrat, nah maka kita masukkan akar HI, nah itu menjadi bobot di model kita. Nah, jadi di sini sekarang kita punya
YI dibagi akar HI sama dengan beta 0, ini model kita yang awal ya, dibagi HI, ditambah beta 1, X1, XI1 dibagi HI, ditambah beta 2, XI2 dibagi HI, dan seterusnya, ditambah beta K, XIK dibagi HI, dibagi akar HI, dan UI dibagi akar HI. Nah, inilah yang dimaksud dengan weighted least square. Nah, jadi si penyebab heteronya ini sebagai weight atau pembobot. Seperti itu. Jadi sebetulnya cukup simpel dan cukup gampang selama Anda tahu faktor apa yang menyebabkan hetero. Tapi kalau Anda nggak mengetahui faktor apa yang menyebabkan hetero, maka ini sulit. Oleh karena itu di dunia nyata itu cukup sulit untuk dilakukan ya. Karena kita biasanya nggak tahu faktor apa yang menyebabkan heteroskedastisitas. Oke. Oke. Nah, berikutnya, nah ini or we start variable not corresponding. Oke, nah misalnya kita sudah melakukan ini, nah maka misalnya ya untuk setiap variabel yang dibagi akar HI ini kita lambangkan dengan bintang. Nah maka nanti setelah ditransformasi model kita menjadi yang pakai bintang ini. Nah the transform model homoskedasticity ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi tadi UI dibagi dengan akar HI kuadrat given XI itu sama dengan UI kuadrat dibagi HI. Berarti sama dengan sigma squared HI dibagi HI, maka sama dengan sigma squared. Nah ini berarti dia udah homoskedastik, tidak lagi mengalami heteroskedastisitas. Nah ini contoh. Nah misalnya, kadang-kadang kalau di dunia nyata ya kita kan nggak selalu tahu apa itu HI, tapi kadang-kadang we kinda kalau misalnya ini ada contoh misalnya ini adalah model di mana variabel dependennya adalah saving, variabel independennya adalah income. Nah, kita tahu bahwa saving dan income, jadi saving itu sangat highly dipengaruhi oleh income. Nah, jadi kita bisa menduga bahwa income ini mungkin bisa menyebabkan adanya heteroskedastisitas. Nah, maka di sini misalnya ternyata kita bisa mengasumsikan bahwa variansnya itu adalah sigma kuadrat income I, nah maka tinggal diubah modelnya menjadi dibagi dengan akar income I. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ini sering dilakukan kan di dunia nyata, jadi biasanya kita menjadikan sebuah variabel itu sebagai pembobot. Jadi kayak misalnya kita ingin melihat indeks teknologi misalnya. Nah, jadi kayak seberapa melek teknologi suatu daerah, itu kadang-kadang kita menjadikan jumlah penduduk atau populasi itu sebagai pembobot. Kenapa? Supaya tidak bias. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan skala, maksud saya kita ingin membandingkan, apa itu namanya? Jadi tingkat melek teknologi di antara 33 provinsi misalnya, kan setiap provinsi itu karakteristiknya beda-beda. Atau kita ingin melihat kemajuan teknologi keuangan misalnya di setiap provinsi, nah itu kita tidak cukup hanya misalnya dengan menghitung jumlah ATM misalnya. Jadi jumlah ATM untuk provinsi DKI berapa, DIY berapa, Ambon berapa, itu kan akan bias, bukan akan bias, tapi kan akan variasinya akan sangat besar sekali. Karena misalnya ada daerah yang padat penduduk, ada daerah yang tidak padat penduduk. Jadi misalnya jumlah ATM 100, ini untuk daerah yang padat, yaitu sebetulnya tidak cukup. Tapi untuk daerah yang tidak padat, itu 100 itu cukup. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita menjadikan jumlah penduduk itu sebagai pembobot. Nah, ini adalah salah satu contoh pembobotan di dunia nyata. Ya, jadi misalnya penduduk dijadikan bobot, lalu kita juga punya variabel lain dan juga di situ pembobotannya adalah penduduk. Nah, itu adalah contoh dari WLS. Nah, itu salah satu contoh
praktis regresi dengan pembobotan di dunia nyata. Oke. Nah, berikutnya OLS is the transform model. OLS in the transform model is weighted least square. Ini udah kita bahas tadi. Di mana H1 adalah weight, ya kita udah bahas. Observation with large variance get smaller weight in the optimization problem. Why is WLS more efficient than OLS? Nah, jadi di sini kenapa WLS itu lebih efisien daripada OLS? Nah, by the way, yang dimaksud dengan efisien itu adalah variansnya minimum ya. Jadi tadi varians kok minimum sih, variansnya konstan. Nah, jadi tadi ketika kita sebut variansnya konstan sebagai base, jadi varians yang konstan itu adalah definisi dari base dan juga definisi dari model yang efisien. Oke, nah jadi kenapa WLS itu lebih efisien daripada OLS? Karena observation with large variance are less informative than observation with small variance. Nah, jadi kalau Anda punya model dan variansnya itu terlalu besar, nah maka itu artinya misalnya kita punya Y, nah lagi-lagi saya pakai contoh cross section di sini, beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 ini I beta 2 X2I tambah. Nah, di sini kita punya UI. Nah, the truth is kalau misalnya Anda punya varians yang besar, varians itu kan tertangkapnya di sini. Bukan di sini. Jadi kalau misalnya Anda punya varians yang besar, nah itu artinya Y itu lebih banyak dijelaskan oleh hal-hal di luar model atau oleh varians atau oleh error daripada hal-hal yang berada di dalam model atau daripada dijelaskan oleh variabel independen itu sendiri. Nah, inilah kenapa in general model dengan varians yang lebih besar itu less informatif daripada yang variansnya kecil. Karena kalau variansnya besar, itu berarti sebagian besar dari variabel dependen itu dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model. Nah, kalau seperti itu, kenapa kita menyusun model? Toh di sini kita nantinya Y itu dijelaskan oleh hal-hal di luar model. Nah, oleh karena itu kita biasanya akan lebih memilih punya model yang variansnya lebih kecil. Jadi kita bisa tahu X1 itu korelasinya dengan Y berapa, X2 korelasinya dengan Y apakah lebih besar atau lebih kecil daripada S1, X1 dan seterusnya. Jadi seperti itu, oke? Dan di sini, oke, udah sip. Jadi yang berikutnya, silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, kalau ada pertanyaan silahkan. Sorry, masih di mute. Ya, yang tadi yang sampel WLS tadi Bu, di halaman 28, untuk menginterpretasikannya seperti apa Bu? Yang ini atau yang ini? Wait. Yang saving tadi Bu, di halaman 28 kalau salah. Oh, yang ini, sebentar ya. Mana sih? Yang ini kan? Ya. Nah, ini cara menginterpretasikannya itu sama aja. Jadi cara menginterpretasikan ini dengan yang atasnya itu tidak berbeda. Karena sebetulnya nanti kan yang keluar di model kita itu tetap bagaimana saving dipengaruhi oleh beta 0, agak ngelag nih laptop saya. Oke, beta 0 ditambah agak ngelag. Oke, saya pakai mouse aja ya. Nah, jadi di sini sebetulnya model kita itu tidak berubah. Jadi nanti yang ditampilkan di dalam tabel hasil regresi Anda itu bukan, maksud saya ulang. Jadi sebetulnya tampilan model kita itu nggak berubah, tetap saving dipengaruhi dengan income. Jadi tetap saving sebagai dependent variable dan income sebagai independent variable. Dan nanti yang ditampilkan di dalam tabel regresi Anda itu juga sebetulnya sama. Jadi perhitungan bahwa dia ada pembobotan ini tidak muncul di dalam hasil regresi. Ini kayak proses di balik
panggungnya. Nah, tapi nanti outcome-nya tetap seperti ini. Jadi interpretasinya juga sama. Jadi nanti interpretasinya tetap income itu mempengaruhi saving sebesar koefisien dari beta 1. Nah, model-model yang sebelumnya itu juga sama, meskipun kayak di sini kita bagi dia terhadap akar HHI, itu nanti outcome-nya tetap yang ini. Tetap yang Y dipengaruhi oleh beta 0, X1, X2, bla bla bla. Jadi interpretasinya tetap X1I mempengaruhi YI sebesar koefisien dari beta 1. Seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan dari interpretasinya. Oke? Siap, Bu. Oke. Ada lagi? Kalau oke, siap. Kalau nggak ada, saya lanjut. Tadi sampai mana? Oh, tadi sampai sini. Now, when the functional form of heteroskedasticity is unknown, we need to model the functional form. Assume that. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya, tadi kan kita sempat bilang kalau kita nggak tahu bagian mana dari model yang dia itu menyebabkan hetero, nah maka kita we need to model the functional form. Nah, jadi assume misalnya variance itu sama dengan sigma kuadrat, lalu di sini adalah hasil regresi tadi terhadap antara si apa namanya variance terhadap independent variable. Nah, di sini under the assumption phi has mean equal to unity conditional on X. If we assume phi is actually independent of X, we can write sebentar. Run the regression and obtain residual U, log U first squaring OLS, then take natural log. Oh, oke. Nah, jadi ini tadi ya supaya nggak bingung. Nah, jadi ini adalah rumus dari variance. Nah, misalnya kita nggak tahu di sini functional form untuk heteronya, maka kita perlu mengasumsikan functional formnya seperti apa. Jadi di-assume bahwa variance itu dipengaruhi oleh independent variable. Nah, jadi si variance yang harusnya cuma ini saja, dia itu dipengaruhi oleh independent variable. Nah, di sini under the assumption U kuadrat sama dengan sigma kuadrat dengan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen, nah itu nanti kita akan ketemu V. Kita akan punya V. V itu apa? V has mean equal to unity conditional on X. Nah, jadi dia ini nilainya itu tergantung dari X. If we assume that V is actually independent of X, then we can write log U kuadrat sama dengan alfa 0 tambah bla 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 tambah bla 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 ditambah E. Nah, jadi V ini saya mengatakannya sebagai apa ya supaya nggak bingung. Let me think. Is mean equal to unity conditional on X. If we assume that V is actually independent on X, then we can write that wait a minute. Nah, unity. Oke. Nah, jadi V ini dia rata-ratanya bisa sama dengan 1 tergantung dari X. Nah, kalau misalnya dia ini independen dari X, jadi dia nggak punya korelasi dengan X, maka kita bisa simpulkan kalau misalnya log U kuadrat itu sama dengan model dari independent variable ini. Oke. Nah, jadi di sini kita lanjut ke slide berikutnya dulu. When unknown marginal case.
Oke. Selesai. Oke. 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 Nah, jadi di sini kalau misalnya dia tidak ada hubungannya sama X, maka kita bisa tuliskan bahwa log U kuadrat ini sama dengan alfa 0 ditambah delta 0 tambah delta 1x1, delta 2x2, delta K, XK, dan seterusnya. Nah, di sini kita punya alfa 0 dan juga kita punya delta 0. So, this could be the part where we have hetero. Jadi tadi kalau misalnya Anda tidak mengetahui secara spesifik ya fungsi dari heteroskedastisitas Anda, nah ini adalah cara Anda mengekspresikan bahwa U kuadrat itu tidak hanya terbentuk oleh sigma kuadrat, tapi juga oleh hal-hal ini. Jadi misalnya dijabarkan ke dalam bentuk logaritma, maka kita bisa bilang bahwa ini yang membuat adanya hetero. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya. Jadi, visible GLS procedure to correct heteroskedasticity. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengatasi heteroskedastisitas. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasi? Tadi kita sudah belajar cara mendeteksi, kita sudah belajar cara mengatasi juga, tapi menggunakan formula. Nah, sekarang kita akan ke prakteknya. Jadi prakteknya gimana sih cara kita mengatasi heteroskedastisitas? Nah, jadi ada beberapa step. Yang pertama adalah ini run the regression. Nah, regresi biasa ya, model Anda apa, di run, terus nanti Anda akan dapat U hat. Yang berikutnya adalah, nah ini mengikuti ini ya, mengikuti model yang tadi saya sebutkan. Anda akan punya log U hat kuadrat. Nah, by first squaring the OLS residual and then taking natural log. Nah, di situ Anda bisa merun regresi yang ada di regresi yang kedua tadi. Jadi di sini log U hat kuadrat sama dengan alfa 0 tambah beta 0 tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 tambah bla 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 beta k xk ditambah e. Nah, setelah itu exponentiate the fitted values from ini HI hat. Nah, HI hat ini apa? HI hat ini adalah exponential value dari GI hat. Nah, GI hat ini sama dengan ini ya. GI hat itu yang dimaksud adalah model yang ini. Nah, nanti kalau sudah Anda bisa melakukan estimasi untuk equation yang ini dengan menggunakan 1/H hat itu sebagai weight. Nah, jadi di sini yang Anda lakukan adalah ini dibagi HI hat, 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 dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah bentuk general, ini adalah bentuk general dari kalau misalnya Anda nggak tahu yang menyebabkan heteroskedastisitas itu yang mana. Jadi itu nanti akan masuknya seperti ini. Jadi, nah, saya ulang ya, Anda punya model regresi, di-run dulu regresinya. Kalau sudah, ambil residualnya, lalu buat log dari residual pangkat 2. Nah, lalu berikutnya buat regresi dengan menggunakan model 2. Nanti kita menyebutnya sebagai GI hat. Nah, GI hat nanti ini adalah tadi log bla 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 log U kuadrat sama dengan alfa 0 tambah beta 1 bla bla bla, semua independent variable. Nah, nanti exponentiate the fitted values dari persamaan kedua tadi dan sebut ini sebagai HI hat yang dia itu rumusnya adalah exponential form of the GI hat. Lalu masukkan itu ke dalam
apa namanya, regresi yang original. Nah, jadi yang dijadikan weight itu adalah si akar HI ini. Jadi seperti itu. Oke, nah tapi kalau misalnya Anda mau melakukan ini di software, itu hal yang baru saja kita lalui, itu yang melakukan adalah software. Jadi Anda cukup masukkan regresi Anda, lakukan tes heteroskedastisitas. Kalau misalnya sudah ternyata ada hetero, maka Anda tinggal mengganti opsi Anda dari OLS menjadi WLS atau GLS. Jadi tergantung softwarenya menyebutnya sebagai GLS atau OLS. Nah, begitu aja nanti udah langsung disesuaikan oleh si softwarenya. Jadi nanti yang akan melakukan ini itu adalah softwarenya, bukan Anda. Oke? Jadi selama Anda mengerti bahwa proses ini itu adalah proses untuk mengeluarkan komponen yang menyebabkan hetero, it's okay. You will be fine. Seperti itu. Dan berikutnya kita masuk ke conclusion. Nah, jadi konklusinya adalah heteroskedasticity is quite common. So it's always conservative to assume that it exists. Jadi sebaiknya Anda asumsikan bahwa dia itu ada. Heteroskedasticity has implication on standard error of OLS, not on the unbiasedness of OLS. The solution for heteroskedasticity depends on the source of heteroskedasticity. Oke? Nah, itu aja materi dari saya. If you have question, I welcome your question. Izin bertanya, Bu. Silakan. Tapi tadi kayaknya saya agak miss yang itu alfa nolnya itu dapatnya dari mana ya, Bu? Alfa. Itu adalah konstanta yang terbentuk secara otomatis setiap kita melakukan regresi. Kalau yang delta nol yang ini, itu adalah bagian dari model yang di atasnya. Jadi kita masukkan model yang ini kan. Nah kalau alfanya ini adalah kalau kita meregres kan pasti kita meregres dependent variable spasi C. Nah C ini nanti jadi alfa nol. Jadi konstanta yang otomatis terbentuk dari ketika kita melakukan regresi. Oke? Berarti yang diregresinya dari U kuadrat itu atau yang awal? Yang U kuadrat yang ini, betul. Tapi sekarang modelnya kita kasih logaritma natural. Jadi log U kuadrat. oh iya, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Tanya, Bu. Silakan. Bu, apakah WLS itu juga dapat digunakan untuk mengakomodir isu hubungan yang linear, Bu? Itu tadi kan ketika disebutkan bahwa model ketika income berpengaruh terhadap pengeluaran atau dua hal yang berbeda. Oke, kalau yang dimaksud di sini adalah multicollinearity. Nah, agak sedikit berbeda ya, karena kalau di multicollinearity itu kita lebih fokus ke korelasi antara satu variabel independen dengan yang lainnya. Nah, kalau multicollinearity itu biasanya bisa dengan mudah diatasi dengan mengedrop salah satu variabel yang korelasinya tinggi. Nah, tapi kalau untuk heteroskedastisitas kita fokus di variance, bukan di korelasi antar independen variabel. Jadi kita fokus di apakah variance dari model itu dipengaruhi oleh independen variabel. Karena harusnya variance dari model itu tidak dipengaruhi oleh independen variabel. Nah, jadi itu bedanya antara hetero dengan multicollinearity. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bertanya, Bu. Silakan.
Berarti kalau untuk penggunaan WLS itu tetap harus didahului oleh OLS dulu ya Bu, karena kita biar bisa tahu residualnya itu. Betul. Nah, jadi nanti semakin ke depannya kita akan belajar lebih banyak model ya. Nah, kalau Anda notice di paper ekonomi itu si peneliti akan selalu memulai estimasinya dengan OLS. Baru nanti dari OLS dia bisa mendefinisikan apakah ada masalah atau tidak. Nah, nanti setelah OLS ada masalah, baru dia transformasi. Jadi akan selalu seperti itu. Jadi peneliti itu akan memulai dari model paling simple, baru dia kalau perlu ditransformasi ke model yang lebih kompleks. Tapi semuanya akan selalu mulai dari OLS. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, karena udah jam 3, mungkin saya akhiri dulu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kirim di Webex Team atau di email. Oke, udah asar juga, waktunya kita istirahat, waktunya kita sholat asar. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.